Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fitri Novanda dengan NIM H071241058. Saya akan menjelaskan materi sintaks dan semantik bahasa formal. Baiklah, saya akan menjelaskan slide pertama. Sintaks dalam bahasa formal adalah aturan yang menentukan bagaimana simbol, karakter, atau ekspresi disusun agar membentuk struktur yang valid. Singkatnya, sintaks adalah aturan tata cara penulisan atau penyusunan ekspresi. Kalau di dalam bahasa manusia, sintaks seperti tata bahasa atau grammar. Misalnya, contohnya itu dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi. Nah, ini benar karena ini sesuai dengan KBBI, Pedoman dalam Bahasa Indonesia. Lalu nasi makan salah. Ini merupakan contoh kata yang salah eh, karena susunan katanya itu tidak sesuai dengan KBBI. Lalu dalam sintaks ini kita harus memastikan bahwa ekspresi itu dapat dipahami dengan benar oleh manusia maupun mesin, yang dimana sintaks ini menyusun simbol atau kata-kata dalam pola tertentu agar memiliki bentuk yang valid. Intinya, sintaks itu aturan penulisan atau struktur kalimat dalam bahasa formal. Nah, saya akan menjelaskan contoh sintaksnya. Pertama itu dalam matematika. Yang benar itu A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Ini merupakan sintaks yang benar. Sedangkan sintaks yang salah itu A tambah B tutup kurung B lalu buka kurung sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Karena tanda kurungnya itu salah penempatan dan juga tidak mengikuti aturan matematika. Lalu contoh sintaks dalam logika itu P atau quiz maka R. Itu benar karena sudah sesuai dengan aturan logika. Lalu yang salah itu P maka atau QR. Nah, ini merupakan contoh susunan operator yang salah logikanya. Selanjutnya, dalam bahasa pemrograman yang merupakan Python. Nah, yang benar itu jika if x lebih besar 0, maka print positif. Sehingga bahasa Python itu bisa memahami apakah kita akan mengeprint x ini jika x itu merupakan lebih dari 0 sehingga masuk bilangan positif, dan salah jika x lebih sama dengan 0 dan tidak ada tanda titik duanya sehingga Python tidak bisa membaca bahasa tersebut karena sudah ada aturan dalam bahasa Python-nya. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan juga jenis-jenis sintaks. Pertama itu sintaks linear, yang dimana simbol-simbol ditulis secara linear atau berurutan. Nah, contohnya itu A tambah B, P maka Q. Lalu sintaks hierarkis, yang dimana struktur ekspresi berbentuk hierarki atau bertingkat. Contohnya itu A tambah B dalam kurung A tambah B kali C. Nah, ini merupakan bertingkat. Lalu dalam programan itu, penggunaan blok kodenya dalam perorangan fungsi atau kondisi, yang dimana def, greet, dalam kurung, buka kurung, tutup kurung, titik 2, if name, sama dengan Najib. Lalu titik 2, print halo. Ini merupakan sintaks yang hierarkis, yang bersusun, sehingga bisa juga dibaca dengan mudah oleh pemrograman. Lalu ketiga itu sintaks rekursif, yang dimana sintaks ini didefinisikan menggunakan dirinya sendiri. Lalu banyak yang digunakan dalam bahasa pemrograman dan matematika. Contoh dalam matematikanya yaitu Fn sama dengan N kali F, N kurang 1. Lalu sintaks formal, atau bisa disebut dengan grammar formal, yang dimana sintaks ini didefinisikan menggunakan aturan tata bahasa formal
atau grammar seperti BNF, Backus-Naur Form, dan EBNF, Extended Backus-Naur Form. Nah, materi selanjutnya yaitu semantik. Nah, semantik itu adalah ilmu atau bagian dari sistem bahasa yang mempelajari makna dari simbol, pernyataan, atau ekspresi yang digunakan dalam bahasa tersebut. Dan sintaks ini dan semantik ini memastikan ekspresi tidak hanya sah secara struktur, tetapi juga secara makna. Dan tanpa semantik, ekspresi yang secara sintaks belum tentu berguna. Dan ketiga, mengecek apakah kalimat tersebut itu masuk akal dan bisa dipahami lah maknanya. Contoh semantik itu pertama, matematika. Contohnya itu 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, maknanya itu penjumlahan bilangan bulat 2 tambah 3 yang menghasilkan 5. Lalu logika, P atau Q, yang maknanya itu pernyataan gabungan P dan Q hanya benar jika kedua P dan Q itu benar. Lalu ketiga, bahasa pemrograman, Python. Nah, X sama dengan 5, print X kali 2, yang dimana program ini ya X-nya itu menyimpan nilai 5, lalu nanti kita akan print dimana mencetak ini hasil perkalian X dengan 2, kan sudah menyimpan X itu sama dengan 5, jadi komputer akan membaca 5 kali 2 yaitu 10. Lalu saya akan menjelaskan jenis-jenis semantiknya. Semantik pertama itu denotatif. Nah, menjelaskan arti ekspresi dengan merujuk ke makna matematisnya. Contoh, ekspresi 3 tambah 2 merujuk pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Lalu kedua, semantik operasional, yaitu operasional semantik, menjelaskan makna ekspresi berdasarkan langkah-langkah komputasi. Nah, contohnya itu X sama dengan 3 dan Y sama dengan X tambah 2. Ini dibaca X itu menyimpan nilai 3 dan Y itu kita simpan hasilnya yang dimana X yaitu 3 ditambah 2 dan akan disimpan hasilnya di Y. Lalu semantik aksiomatik yang menjelaskan makna program berdasarkan logika dan pembuktian kebenaran, sering digunakan dalam verifikasi program. Contoh, jika X lebih dari 0, maka setelah X sama dengan X kurang 1, nilai X menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Selanjutnya, bahasa formal. Nah, bahasa formal adalah kumpulan simbol, aturan sintaksis, dan semantik yang digunakan untuk menyatakan ide atau konsep secara pasti, jelas, dan tidak ambigu. Yang dimana ada 3 bahasa formal ini. Ada 3 yang penting dalam bahasa formal. Mengapa disebut penting? Pertama itu analisis dan pembuktian, yang dimana memudahkan pembuktian logika, teorema matematika, atau algoritma dalam pemrograman. Kedua, komunikasi dengan mesin. Maksudnya itu komputer hanya memahami instruksi yang jelas, eksplisit, dan sesuai aturan formal. Lalu ketiga, pembangunan sistem kompleks. Nah, artinya itu dalam pengembangan perangkat lunak, bahasa formal digunakan untuk mendesain algoritma, protokol komunikasi, atau desain sistem. Lalu, selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penggunaan bahasa formal dalam matematika. Yang dimana dalam matematika ini menyusun pernyataan dengan simbol dan aturan logika yang jelas, yang dimana komponennya yaitu simbolnya seperti ini, simbol anggota himpunan, dan simbol A terbalik untuk semua, dan yang berbalik posisi yang berarti ada,
tambah kali, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Aturan sintaksis, bagaimana simbol dirangkai, sedangkan semantik itu makna dari setiap rangkaian simbol. Contohnya, 1. Pernyataan himpunan. X adalah himpunan anggota A. Lalu pernyataan umumnya itu, untuk semua bilangan real, kuadrat X selalu lebih besar atau sama dengan 0. Lalu teoremanya, jika A, B bilangan real dan A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih besar dari B tambah C. Nah, dalam bahasa logika itu, biasanya bahasa formal dipakai untuk menyusun argumen logis dengan simbol-simbol khusus agar setiap kesimpulan dapat dianalisis secara sistematis. Nah, komponennya yaitu dan, atau, tidak, implikasi, jika maka, dan ekuivalen. Nah, aturan sintaksisnya itu menyusun pernyataan logis secara benar, dan semantik itu memberikan makna pada simbol, misalnya P dan Q, berarti P dan Q itu keduanya benar. Contoh, pernyataan proposisional. Jika hujan, maka jalanan basah. Ditulis H, maka B. H itu berarti hujan, B itu jalanan basah. Lalu hukum logika, hukum De Morgan, negasi dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan dalam kurung negasi P atau negasi Q. Artinya negasi dari P dan Q sama dengan tidak P atau tidak Q. Argumen valid, premis 1. P maka Q, premis 2P. Kesimpulannya yaitu Q. Mengapa? Karena jika P maka Q, lalu P, maka kesimpulannya yaitu Q karena P adalah Q. Lalu dalam programan komputer. Nah, dalam programan komputer, bahasa formal digunakan untuk memberi instruksi kepada komputer secara tepat dan struktur. Komputer hanya bisa memahami instruksi yang mengikuti aturan bahasa formal tertentu. Komponennya yaitu pertama simbol, karakter dalam bahasa programan seperti kurung kurawal, koma, titik, koma, lalu koma, if, else, dan lain-lain. Sintaksis, aturan penulisan kode program. Lalu semantik, makna atau eksekusi dari kode program. Nah, contohnya, pernyataan kondisional. If X lebih besar dari 10, maka print lebih besar dari 10. Nah, artinya ini jika nilai X lebih besar dari 10, maka tampilkan teks lebih besar dari 10. Lalu perulangan. For I in range 5, print I. Artinya dalam perulangan ini kita harus mencetak I itu sampai range-nya 5, dari 0 sampai 4, karena dalam aturan logika itu, dalam aturan bahasa programan, nilai N itu dikurang 1, nilai I itu dikurang 1, kita hitung dari 0 itu dihitung 1. Lalu fungsi, def tambah A, B, return A tambah B, artinya ini fungsi itu mengembalikan mengembalikan nilai tambah yang sudah kita definisikan dalam fungsi tambah ini. Dan jika kita memasukkan nilai A dan B, maka dia akan mengembalikan nilai A tambah B. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.